Ratusan kilometer telah terlewati sejak Roda pertama kali meninggalkan Temanggung. Namun perjalanan motoren ini bukan cuma soal berpindah koordinat dari gunung ke pantai. Ini semacam riset mandiri yang aku jalani di setiap kilometernya. Aku belajar bahwa tidak semua rencana akan berjalan sempurna. Kadang hujan datang di saat yang tidak diinginkan, jalanan bisa terasa sangat panjang, tubuh bisa lelah dan ada kalanya kita harus berhenti. Bukan karena menyerah, tapi karena itu adalah pilihan yang paling bijak. Kemarin saat kapal meninggalkan Ketapang dan Pulau Jawa perlahan menjauh di belakang, ada satu perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan karena akhirnya sampai di Bali, melainkan karena aku sadar, semua yang sudah dilewati tidak mungkin bisa terulang dengan cara yang sama. Namun dari semua itu, perjalanan belum selesai. Justru sekarang perjalanan yang baru akan dimulai. Selamat pagi teman-teman. Udah mulai siang ini di Bali. Semalam dapat penginapan. Terus sekarang waktunya buat cabut ke Denpasar mungkin. Oke, udah semua. Sepertinya sudah. Dan kita bakal lanjut perjalanan menuju Kuta atau menyusuri jalur selatannya Bali. Yaps. Ini penginapan nggak begitu jauh dari Gilimanuk ya teman-teman. Dari pelabuhannya nggak begitu jauh. Jadi buat kalian yang pengen transit duluan, bisa nih transit di sini. Welcome to Bali. Semalam nyampe sini betul-betul hujan, nggak kelihatan apa-apa. Denpasar 126 kilo. Ya 3 jam lah, 3 jam 4 jam mungkin. Seperti biasa, santai-santai aja. Pakai mobilnya nyantai, pakai motornya nyantai ya kan. Melihat jalan yang eksotis di Bali. Biasanya aku motoran itu di pegunungan ya kan, di Dieng. Kali ini kita menyusuri pantai Bali. Rindang, sejuk banget kalau udah habis keluar dari pelabuhan Gilimanuk tuh. Aduh, hati-hati teman-teman, banyak monyet di sini soalnya. Jangan sampai kita nabrak monyet. Ada monyet lagi tuh. Banyak monyet. Ini kalau malam bener-bener gelap banget teman-teman. Jadi ya itu, makanya aku berangkatnya, aduh monyet lagi. Halo, halo, halo. Oh duh, ada iring-iringan pula. Terus mau gimana pak, ini jalan sempit sekali bapak.
Awas loh Pak, ada monyet loh. Ini jalan sempit masih dipaksain pula. Ya udah nggak apa-apa. Ikhlasin aja, yang penting mereka senang. Iya dong. Mau gimana lagi? Mungkin aku bakalan cari kopi dulu ini teman-teman. Jadi kalau bangun tidur kok belum ngopi gitu, berasa belum seger ya. Walaupun udah mandi, belum seger rasanya. Hidup berasa hidup kalau udah ngopi. Jadi ini semalam setelah aku turun dari pelabuhan, terus aku ngisi lagi ini bensin. Aku isi lagi Pertamax. Karena kemarin waktu ngisi terakhir itu di Solo, apaan ini? Terakhir aku ngisi di Solo, terus turun pelabuhan itu nyisa 2 balok. Jadi aku putusin untuk fullin lagi karena mumpung masih malam juga. Aku fullin 100.000 teman-teman, 100.000 full. Jadi bensin nyampe sini dari Temanggung itu 220. Yap, bener, sekitar 220. Jadi aku benar-benar excited untuk melakukan perjalanan ini ke Bali pakai motor dari Temanggung. Karena biasanya aku ke Bali itu cuman urusan kerja doang. Jadi kali ini betul-betul niat ngeniatin diri untuk motoran. Ngerasain sensasinya, karena pasti beda teman-teman. Apa ini? Ada pengerjaan jalan kah? Oh, yep, ada pengerjaan jalan. Oke. Ini motor betulan kotor banget nih. Kayaknya ntar kemungkinan cari tempat cuci motor deh, biar agak kelihatan motornya gitu. Ini karena ngebantai jalan-jalan berlubang di sana, terus ketambah hujan pula. Jaga jarak aman kendaraan kalian dengan kendaraan depannya. Ini karena kita juga nggak tahu, kadang ada hewan-hewan yang tiba-tiba nyelonong gitu aja.
Siang begini tadi udah ngelewatin puluhan mungkin mobil gede-gede semuanya. Dan jalannya sempit, terus banyak berlubang. Di kanan kita itu pantai, itu apa, laut. Yap, laut. Wow. Oke. Ada jalan cor-coran nih. Ayolah, kasihlah bro. Hihihi. Dan di sana mendung. Kelihatannya sih mendung sana tuh. Belum ketemu tempat ngopi juga nih teman-teman. Belum jadi ngopi, belum jadi sarapan atau makan siang. Ini di jam berapa ini? 11.22. Oh, 11. Sorry, ini jam ini nggak bisa, belum di reset. Ini beda sejam, berarti sekarang jam 12.22, setengah 1 udah. Pantas aja perut udah keroncongan ini. Dan mata agak sedikit buyar ini karena belum ngopi, ya kan. Iya, kita belum menemukan tempat makan. Mau makan apaan ini? Sama ngopi yang jelas sih. Yuhu yuhu yuhu. Sepertinya bentar lagi hujan nih teman-teman. Langitnya sudah putih. Biasanya hujan akan turun. Mungkin memang diberikan hujan terus ya. Di kanan kita laut lepas. Kabupaten Tabanan, Bali. Dari tadi truknya banyak banget teman-teman. Kita melihat apakah yang terjadi.
Oh, nggak kuat. Kayaknya crash sih, yang satu mau nyelip, terus yang satu nggak kebagian jalan. Setelah ngisi perut, ini waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Habis ngopi juga di jalan. Terus karena hujan, jadi berhenti. Males banget mau pakai jas hujan. Ini kita bakalan menuju ke Canggu. Padet banget jalannya teman-teman. Ini kayaknya kalau ke pantai-pantai sih udah kesorean kali ya. Kita masuk perkampungan karena jalan utamanya macet banget. Kita melewati perkampungan di Bali. Banyak kali dogi di sini, teman-teman. Hei, dogi. Dengan motoran itu kita bisa respect dengan diri kita sendiri. Kita lebih menghargai waktu, memanage waktu kita, kapan harus berangkat, kapan harus istirahat. Ya, ke tempat-tempat yang belum pernah kalian tuju sendirian gitu, kayak menjadi orang asing. Menjadi orang asing di tempat orang lain. Seperti menghilang. Oh, ada kegiatan apaan ini, teman-teman? Ini kegiatan keagamaan di sini. Kalau kemarin perjalanannya adalah tentang mengejar Bali, kali ini perjalanannya adalah tentang menikmati Bali. Gak ada target untuk cepat sampai atau keinginan untuk menaklukkan banyak tempat dalam satu hari. Karena perjalanan bukan hanya tentang mencapai sebuah tempat. Perjalanan adalah bagaimana setiap langkah mengubah cara kita menikmati dunia. Dan mungkin sedikit demi sedikit mengubah cara kita melihat diri sendiri.
Dan seperti ini penginapannya. Terlalu murah teman-teman, dapat harga di 76.000 satu malam, tapi dormitoris gitu, jadi gabung bareng-bareng sama semua orang, campur cewek cowok. Dan kali ini aku bakalan ke Kuta kayaknya kan teman-teman, mencoba jalanan Kuta. Manasin motor. Ini hari kedua di Bali. Kita menuju ke daerah Kuta. Tadi pagi itu mulai hujan teman-teman, jadi baru bisa bergerak di siang hari ini. Kita menuju area Kuta sambil mencari tempat asik untuk motoran. Jadi ini dari penginapan Canggu ke area Kuta itu sekitar 1 jam. Tapi nggak tahu kalau macet seperti ini. Halo sir, kamu rating kiri sir, kok malah nganan? Panas dan macet. Jadi tadi di pengedepan itu kan seperti yang tadi aku bilang dormitoris gitu ya teman-teman. Terus kita campur di sana kan, dari berbagai macam negara juga ada di sana. Ya itu backpackeran sih, lumayan dengan harga segitu. Kemacetan yang sangat-sangat wow di siang hari. Sejauh ini habis servis dari Ahas Jogja.
Ini sudah dibuktikan sampai ke Bali. Dan untungnya motor masih normal, nggak ada kendala. Dan kita bakalan coba sampai pulang nanti gimana. Ini begitu habis turun servis, langsung aku gas ke Bali. Biar nyaman juga berkendaranya. Ini kita masuk tol nggak ya teman-teman? Kayak masukin tol aja lah. Kan bisa sini motor pakai tol. Setelah menempuh perjalanan sejauh ini, aku melihat Bali ternyata bukan hanya tentang pantai-pantainya yang eksotis. Bali juga tentang jalan-jalan yang setiap harinya dipenuhi oleh orang-orang dengan tujuannya masing-masing. Di beberapa titik lalu lintas begitu padat, motor, mobil, wisatawan, dan warga lokal saling berbagi ruang di jalan yang sama. Kalau datang hanya untuk mengejar daftar tempat wisata, mungkin kemacetan seperti ini terasa membosankan. Tapi kali ini aku melihatnya dengan cara yang berbeda, karena setiap tempat punya ritmenya sendiri. Dan mungkin untuk benar-benar mengenal sebuah daerah, kita harus menerima ritme itu, bukan melawannya. Kampus Udayana. Tadinya mau lewat tol tapi dilewatin sama Google Maps, disaranin lewat jalan sini karena menghindari kemacetan. Jadi ya udah ikut aja. Mungkin nanti pulangnya deh bakalan lewat jalan tol atau gimana. Ini sepi sih jalan ini, tapi bener apa enggak ini jalannya? Oh, langitnya sih bagus sih. Semoga nggak hujan karena tadi pagi udah hujan dan semalam juga hujan. Jadi semalam itu aku pergi ke pantai mana namanya dekat Canggu situ. Itu cuman jalan kaki doang, sama beli jagung. Udah habis itu pulang. Ini sepertinya udah di arah pantai ini. Oke. Lurus. Sepi sekali.
Oh ini Pantai Pandawa. Ya kita ambil karcis. Nggak tahu ini pakai e-money atau apa. Sendiri. Aduh, misi tak. Oke. Udah masuk loket, tadi bayarnya Rp17.000. Hah, 17.000 sudah masuk ke sini. Ini dia Pantai Pandawa, teman-teman. Wow, cute ya jalannya ya. Oh, asik banget. Oh, asik banget itu. Dingin banget. Hawanya sejuk, jam segini sejuk banget ini. Hihi. Kita coba lurus, kalau ke kanan kita ke Pandawanya. Ini kita masuk ke tebing sana. Yap. Asik banget ini. Kalian menghirup oksigen di sini, teman-teman. Oke. Iya. Kita melanjutkan perjalanan mengeksplor area sekitar sini mungkin. Orang-orang masih pada berfotoria di sini, dan aku nggak mau foto ya karena udah bikin video. Lanjut. Langitnya cakep banget.
Oh, backlight ini. Halo Dogi, ada anjing. Kita keluar dari sini. Kita lihat pemandangan. Kita menuju ke pantai Jalan Melasti ini, teman-teman. Pantainya Pantai Melasti, tapi aku cuman pengen ngelihat jalannya sebetulnya. Kayaknya asik jalannya. Ini mirip di mana ini? Mirip di Bogor kali. Di Sentul, area Sentul. Ya, restribusi lagi di sini. Oh, ternyata ini pantainya, teman-teman, jalannya. Wow. Bayar nggak nih? Bayar dong. Mau bablas aja loh. 13.000 teman-teman. Masuk sini 13.000. Oh, cantik banget. Oh iya, secantik ini emang jalannya. Oh, 13.000 ngeliatin secantik ini jalannya, teman-teman. Wow, amazing. Oh my god, cantik banget emang. Wow, emang se-excited ini ya aku motoran dari Temanggung menuju Bali. Ini sampai mana ini? Oh, masih turun kita ke bawah. Wow, so look, pantainya kelihatan banget kan, amazing. Setiap perjalanan akan mempertemukan kita pada dua hal: rasa syukur karena pernah sampai, dan rasa berat karena harus meninggalkan. Aku percaya tidak ada tempat yang benar-benar selesai kita kunjungi, karena setiap tempat selalu menyisakan alasan untuk kembali. Mungkin bukan karena satu alasan yang pasti, melainkan karena perasaan yang pernah kita rasakan saat berada di sana. Perjalanan ini mengajarkan aku satu hal yang sederhana, bahwa tujuan hanyalah sebuah alamat, sementara perjalanan adalah tempat di mana cerita benar-benar tercipta. Dari Temanggung menyusuri Jogja, melintasi panjangnya Jawa Timur, diterpa hujan, menyeberangi laut, hingga akhirnya menikmati Bali dengan cara yang lebih pelan. Semuanya menjadi pengingat bahwa kebahagiaan ternyata tidak selalu berada di garis akhir. Ia hadir di setiap kilometer yang kita jalani dengan penuh kesadaran. Hari ini aku meninggalkan Bali, tapi ada suatu hal yang tetap tinggal: cerita, pelajaran, dan rasa syukur karena pernah diberi kesempatan melihat dunia dari balik kaca helm. Sampai jumpa Bali, terima kasih telah menjadi rumah meski hanya untuk beberapa hari. Dan untuk setiap jalan yang belum sempat kulewati,
Semoga suatu hari nanti roda ini bisa kembali membawaku ke sini. Karena setiap perjalanan memang punya akhirnya, tetapi kenangan selalu membawa cara untuk mengajak kita pulang.